Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari penyakit dengki. Orang yang paling bening hatinya adalah orang yang tidak pernah merasa dengki kepada siapapun. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang seperti ini masuk surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau bersabda, akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tidak lama kemudian, lelaki dari Ansor lewat di hadapan mereka dengan kondisi air wudhunya masih membasahi jenggotnya dan tangan kirinya menenteng sendal. Keesokan harinya lagi, Rasulullah SAW bersabda lagi, akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang lelaki yang kemarin dengan kondisi persis seperti hari sebelumnya. Keesokan harinya lagi, Rasulullah SAW bersabda lagi, akan datang di hadapan kalian seorang penghuni surga. Lalu datanglah seorang yang kemarin lagi dengan kondisi persis seperti hari kemarin, dengan jenggotnya yang masih terbasahi oleh air wudhu dan tangan kirinya yang menenteng sendal. Kemudian Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, sementara Abdullah bin Amr bin As mengikuti lelaki tersebut, dan ia berkata kepada lelaki tersebut, aku sedang ada masalah dengan orang tuaku, dan aku tidak akan pulang selama 3 hari. Jika engkau mengizinkannya, aku akan menginap di rumahmu selama 3 hari untuk memenuhi janjiku itu. Dia menjawab, silakan. Anas berkata bahwa Abdullah bin Amr bin As telah menginap 3 hari 3 malam di rumah itu. Ia tidak mendapatinya lelaki tersebut sedang berqiyamul lail. Hanya saja setiap kali terjaga dari tidurnya, ia membaca zikir dan takbir sampai menjelang subuh. Setelah itu ia mengambil air wudhu. Abdullah juga mengatakan, saya tidak mendengarkan ia berbicara kecuali yang baik. Setelah menginap 3 hari 3 malam, saat hampir saja Abdullah menganggap remeh amalan lelaki tersebut, kemudian ia mendatanginya lalu berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya saya tidak sedang bermasalah dengan kedua orang tuaku. Hanya saja saya mendengar Rasulullah SAW dalam majelisnya dalam waktu 3 hari berturut-turut, ia bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Selesai beliau bersabda, ternyata yang muncul 3 kali berturut-turut itu adalah engkau. Terang saja saya ingin menginap di rumahmu itu hanya ingin mengetahui amalan apa saja yang engkau lakukan, sehingga Rasulullah berkata demikian. Kemudian lelaki Ansar itu menjawab, sebagaimana yang kamu lihat, aku tidak melakukan amalan apa-apa. Hanya saja aku tidak pernah merasa iri kepada siapapun atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Abdullah bin Amr berkata, rupanya itulah yang menyebabkan kamu mencapai derajat itu, sebuah amalan yang kami tidak mampu melakukannya. Sungguhnya penyakit dengki adalah maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati. Iblis laknatullah tidak mau sujud kepada Adam karena kedengkiannya kepada Adam. Oleh karena itu, penyakit dengki adalah perkara yang paling dibenci atau yang paling dilarang dalam Islam. Penyakit ini dapat menjerumuskan kepadanya dosa-dosa besar lainnya. Pertama, merusak hubungan dia dengan sesama muslim. Kedengkiannya itu menyebabkan hubungannya rusak kepada orang yang ia dengki. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, yal halikahu la aqulu tahliku sya'ra walakin tahlikud din. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah pencukur, dan tidaklah aku berkata pencukur habis rambut, akan tetapi pencukur habis agama. Orang yang dengki terkadang ketika mendapatkan kesalahan orang yang dia dengki, ia terkadang seperti mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkan harga diri dan kehormatan orang tersebut. Orang yang dengki
terkadang ketika mendapatkan kesalahan dari orang yang ia dengki, ia terkadang seperti mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan yang ia dengki tersebut. Sesungguhnya memang sifat manusia tidak ingin disaingi, akan tetapi seorang hamba yang sadar bahwa dirinya penuh kekurangan, seorang hamba yang sadar bahwasanya Allah memberikan pembagiannya tentu dengan keadilan dan ridhonya, seorang hamba yang sadar bahwa karunia itu hakikatnya adalah cobaan dan ujian. Dengan demikian, seorang hamba tidak akan membenci atau dengki kepada saudaranya, apalagi ketika kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la ahihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yumkin hadza minni idza wajadtu minni al-akhta wal khalatat astaqu minkum katsiran nun wal qalami masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.